Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa wahdah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita masih diberi rezeki oleh Allah bisa bermajelis, datang ke masjid sholat subuh dan sejenak mengaji. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita, amin. Allahumma. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat kelak. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan masih tema tentang wasiat, waris dan hibah. Maaf saya nggak bawa ini, nggak bawa laptop. Nanti mungkin kita akan banyak berdiskusi Bapak-bapak, tanya jawab. Nah sebelum itu kita sampaikan dulu beberapa poin untuk mengawali kajian kita, bahwa kemarin kita sudah mengetahui definisi dari wasiat, waris dan hibah, dan sudah mengetahui siapa saja yang berhak menerima, dan untuk besarannya itu belum dirinci tentang yang waris karena memang cukup rumit dan harus kita ada tabelnya, nanti itu ada listnya. Nah ada yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ini, yaitu sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, hadis tentang dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihissalam. Nah kita semua sudah pernah kita dengar semua hadis ini, saking masyhurnya hadis tentang pokok-pokok keimanan, pokok-pokok Islam dan ihsan. Ketika Jibril datang ke majelisnya Nabi Muhammad SAW dalam bentuk rupa seorang laki-laki yang rupawan, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam klimis, yang dimana kata Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis itu, la ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satu orang pun yang kenal sama orang ini. Karena Umar bin Khattab tidak tahu sebelumnya, karena laki-laki ini disebut musafir, kok pakaiannya bersih sekali, putihnya putih bersinar gitu loh, putih banget. Kalau musafir
akan kusut. Rambutnya juga sangat rapi, klimis, tersisir dengan rapi. Tapi tidak ada yang kenal. Sahabat Nabi yang ikut majelis Nabi tidak ada yang kenal, satu orang pun. Ini aneh kan begitu. Tiba-tiba langsung asnada rukbataihi ala rukbatai Nabi. Laki-laki ini langsung menempelkan kakinya, lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahu ala fakhidaihi, meletakkan tangannya ke paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ditempelkan gitu. Kemudian nanya, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Nabi menjawab, yang antas syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat. Terus setelah orang ini bertanya, dia mengakhiri pertanyaannya dengan kalimat asobta, Anda benar. Ini nanya tapi dibenarkan. Umar kaget, ini orang aneh, tanya tapi dibenarkan. Habis dijawab dibenarkan. Jadi sepertinya bukan tanya tapi ngetes. Nanya lagi, mawal iman, apa itu iman? Antuk minabillah wa malaikati, terus sampai akhir. Rukun iman. Lagi-lagi dijawab asobta, Anda benar. Yang ketiga, mawal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan itu nggak mungkin langsung ditimpali. Jika engkau nggak bisa melihat Allah, maka Allah akan melihatmu. Sudah. Kemudian mata sa'ah, maka tanya lagi yang keempat, kapan itu kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ul bi'a'lam minasail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Artinya apa? Nabi tahu, yang tanya ini malaikat Jibril dalam rupa laki-laki yang rupawan tadi itu bentuknya. mata sa'ah. Kemudian tanya yang kelima, tunjukkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Maka sebutkan kemudian tanda-tanda kiamat dua disebut di situ. Antalidal amatu robbataha, jika seorang majikan perempuan melahirkan anaknya. Satu. Dua, jika engkau melihat ada penggembala yang miskin, tidak memakai baju, OTOT maksudnya Pak, telanjang dada, tidak pakai sandal, ya, miskin, angon, apa ini, beternak apa itu, menggembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Nah, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Itu tanda kiamat. Nah, kita fokus ini Pak, yang terakhir ini Pak. Kalau yang mendirikan bangunan, siapa penggembala yang disebut oleh Rasulullah? Miskin, tidak pakai baju, tidak pakai alas, tapi sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Para ulama zaman itu, masa itu sahabat Nabi nggak paham itu. Bangunan tinggi bagaimana? Belum jelas maknanya. Tapi kemudian ketika Uni Emirat Arab membuat Burj Khalifa, berapa itu tingginya Pak? Hampir 1 kilo. Betul ya? Saya nggak tahu itu berapa itunya. Kemudian diiringi Saudi yang akan mendirikan bangunan tinggi. Maka kemudian para ulama kontemporer memaknai bahwa barangkali ini maknanya, bahwa orang Arab dulu profesinya adalah menggembala kambing, unta, sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Setelah Arab Saudi menemukan minyak tanah, minyak bumi, minyak bumi. Itu sudah kita nggak bahas. Yang ini yang pertama Pak. Ketika seorang majikan budak perempuan melahirkan majikan, ini maknanya apa? Budak perempuan melahirkan
majikan. Dimaknai apa oleh para ulama? Wallahu a'lam bishawab, saya kutip pendapat mereka, adalah dikiaskan makna pertama, bahwa di akhir zaman nanti para budak wanita itu, dulu ada zaman Nabi ada budak-budak Bapak Ibu. Budak itu seperti barang, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, bisa diwasiatkan, seperti barang. Kalau punya budak perempuan boleh dikumpuli tanpa nikah, dan itu bukan zina. Di masa Islam belum datang, sebelum atau pra-Islam begitu Pak. Jadi budak itu, perbudakan dulu itu memang menjadi sebuah hukum yang sepakati secara internasional. Kalau ada orang asing yang tidak jelas siapa orang ini, bisa langsung ditangkap, diculik, dijual. Begitu Pak. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kabur dari Persia, Iran, sekarang Iran. Masuk ke Madinah, kelihatan atau sama orang kafir musyrikin Quraisy, orang Mekah, di Mekah, langsung ini orang nggak jelas, toleh, ini orang asing ini. Karena orang Persia beda sedikit dengan orang Arab. Langsung ditangkap, dijual. Jadi Salman itu seorang budak dulu itu. Bilal bin Rabah juga budak, apalagi yang kulitnya warna hitam. Nah, Islam datang itu untuk membebaskan budak. Contohnya, kalau ada lagi suami perempuan, suami istri yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, apa sanksinya? Pertama dulu, sanksi pertama membebaskan budak. Nah, berarti Islam itu anti perbudakan. Jadi ketika Islam turun, bagaimana caranya perbudakan itu hilang. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang perempuan budak itu dikumpuli oleh majikannya, kemudian hamil, lahir, ini anak ini kalau lahir dia nggak lagi statusnya budak, merdeka. Begitu Pak, merdeka dia. Ibunya enggak. Ibunya itu enggak. Jadi ada seorang merdeka mengumpuli budak perempuannya, tidak ada hukum zina, tidak ada. Memang begitu hukum Islam. Makanya di surat Al-Mu'minun ada, ya, qad aflahal mu'minun, di ayat yang ke-5 kalau enggak ke-5 atau 6. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang beriman yang sukses itu orang yang menjaga kemaluannya, illa, kecuali ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Laki-laki itu, orang-orang beriman laki-laki itu sukses, beruntung, salah satu sifatnya enggak sembarangan ngumpul zina, berkumpul suami istri, enggak sembarangan, hanya kepada istrinya dan budak. Berarti budak itu boleh dikumpuli di zaman itu. Nah, Bapak Ibu, makna dari budak melahirkan majikan itu, di makna takwilnya oleh para ulama dimaknai bahwa ketika seorang ayah atau ibu memiliki anak, kemudian anak-anak ini ahli warisnya ini diberikan harta hibah tanpa diberikan harta waris. Kenapa? Karena memang supaya tidak terjadi pertikaian, maka hartanya dibagi habis sebagai harta Pak? Hibah, harta hibah. Nah, ketika seorang tua, ayah ibu atau ayah memberikan hartanya secara hibah kepada anak-anaknya, maka saat itu juga orang tua ini sebenarnya hakikatnya sudah menjadi seperti seorang budak. Kenapa? Karena tidak lagi memiliki kepemilikan apapun atas asetnya, karena sudah dipindah tangankan ke anaknya. Maka posisi anak yang seperti ini
maaf, posisi orang tua seperti ini tidak punya kekuatan apapun, Pak. Itu yang dimaksud menurut para ulama takwil makna ayat, seorang tua yang budak melahirkan majikan. Akhir artinya anaknya itu nanti seperti majikan. Sementara orang tuanya yang melahirkannya justru seperti budak, karena setelah dipindahkan asetnya orang tua ini tidak punya apa-apa, tidak punya hak apapun. Dan itu terjadi di akhir zaman. Dan Nabi bersabda, ilmu yang paling pertama diangkat dari muka bumi ini ilmu waris. Nah, itu korelasinya Bapak Ibu. Maka ilmu waris itu di akhir zaman orang asing mendengar ilmu waris. Kenapa? Karena tidak lagi banyak yang menerapkan. Karena semua orang tua yang punya aset dibagi dibahkan semua. Wis tidak ada lagi waris. Pokoknya bapak mati tidak bagi waris. Akhirnya anak-anak kita itu tidak paham ilmu waris, sudah ada. Apa itu waris? Asing. Itulah makna dari ilmu yang pertama kali diangkat dari bumi ini adalah ilmu waris. Ini tidak bermakna bahwa orang yang membagi habis hartanya dengan mekanisme hibah itu salah, enggak. Tetapi kurangnya adalah hendaknya orang tua yang membagi harta secara hibah itu menunjukkan kepada anak-anaknya dua cara. Begini Pak, misalnya jenengan mau menghibahkan, ada seorang bapak jamaah kemarin WA saya atau tanya, Ustadz, kalau ini aset saya bagi ke anak-anak saya bagaimana? Rata? Tidak apa-apa Pak, oh ini hibah namanya. Ya sudah, aman berarti. Ya, tetapi anak ini kemudian anak-anak beliau ini tidak akan tahu ilmu waris. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Bagaimana caranya? Maka disarankan kita atau jenengan yang punya aset waris, silahkan bagi secara hibah, monggo. Tapi simulasikan juga, andai kata itu dibagi secara waris, begitu Pak. Sehingga nanti anak-anak kita paham, oh berarti kalau melalui mekanisme warisan saya dapatnya sekian, ibu saya dapat sekian, saudari perempuan saya dapat sekian. Sudah tahu mereka. Nah ini yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya ilmu waris ini tidak hilang di muka bumi ini. Dan kalau hilang, itu namanya mempercepat kiamat. Ini akhir zaman namanya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan Allah, kita harus memahami ini dengan baik. Kita tidak paham pembagian pernya tidak apa-apa, tidak masalah. Tanya sama Ustadz yang lebih paham. Tetapi kita harus paham hibah ini kapan dilakukan, waris ini kapan, wasiat ini kapan. Kalau sudah dibagi dan kita tahu, kita tahu ilmunya, silahkan jangan pilih yang mana, mekanisme mana, wariskah, hibahkah atau wasiatkah. Nah, kalau sudah demikian selesai. Konflik-konflik yang akan muncul kemudian akan tereliminasi minimal. Kenapa? Karena sudah tidak ada peluang-peluang itu. Nah, ini yang harus kita ketahui ya Pak Ibu. Sebagai tambahan dari yang kemarin, bahwa ini sekarang ini kita harus paham bahwa ilmu waris, ilmu hibah dan wasiat harus kita ketahui, sehingga kemudian nanti ketika jenengan melakukan ini sudah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana kita bahas di An-Nisa 11 sampai 14 kemarin. Nah, kemarin ada Bapak kemarin tanya lagi, Bapak ini yang tanya siapa? Yang Bapak, tentang siapa saja yang nanti kita sampaikan di insight ini insyaallah. Coba kita lihat di sini, Pak. Kompilasi hukum Islam jenengan sampaikan kemarin ya. Memang betul, kompilasi hukum Islam itu tidak murni dari syariat Islam. Tidak murni dari syariat Islam. Artinya kita harus kritisi itu kalau memang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya apa? Contohnya ada yang seperti kemarin anak tiri Pak ya. Oh pindah agama. Secara KHI dapat. Nah itu kan. Padahal bukan. Iya, tapi jalurnya. Lah ya, jalurnya waris juga kan? Iya. Oh gitu. Nah ini kan dapat
tetap dapat. Nah, aslinya enggak. Kenapa? Karena anak ini pindah agama. Itu contoh. Jadi KHI ini kita harus waspadai. Kalau memang ada yang enggak benar, ya kita enggak bisa terima itu. Ya. Baik, sekarang kita coba. Karena sebab pernikahan Pak ya, yang masih terikat status pernikahan, ahli warisnya siapa? Istri sah ya, atau janda. Yang kedua suami, atau yang statusnya sebagai duda. Ada syaratnya nih Pak. Syaratnya ada. Istri bila tidak ada anak atau cucu dapat 1/4. Nah, dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Jadi kalau bapak atau suami meninggal, terus bapak ini tidak punya anak, istrinya dapat berapa? 1/4. Kalau punya anak 1/8. Weh, 1/8 itu banyak sedikit. Sedikit Pak. Apa Pak? Wah itu kan ibu-ibu, wah cek titik Pak. 1/8. Coba Pak, ibu-ibu itu istri itu 1/8 loh Pak. Anggaplah rata-rata seorang istri punya anak toh, anggap saja begitu. Berarti ibu-ibu itu kalau misalnya kalau pakai ukuran nafsu bisa nggak terima ini. Kenapa? Saya ini nikah sama almarhum 30 tahun misalnya Pak, atau 50 tahun. Bapak ini nikah sama saya 50 tahun. Saya melayani suami saya dengan sepenuh hati. Kok cuma dapat? Ya, itulah, Masya Allah. 1/8 Pak. Ibu-ibu jangan protes. Memang begitu Pak. Ya, itu hikmah ilahiyah. Allah sudah tetapkan itu. Tidak bisa kita protes, nggak bisa, jangan, bahaya, resikonya berat. Ya. Suami bila tidak ada anak, istri meninggal, ada anak, tidak ada anak, istri meninggal, ada meninggalkan suami, maka dapatnya setengah dari harta istri. Banyak Pak. Banyak. Berarti benar kan, perempuan itu dapatnya jatahnya separuh dari jatahnya suami laki-laki. Duh, kenapa begitu? Ya karena suami ini punya kewajiban untuk menafkahi Pak. Seorang suami yang bercerai dengan istrinya, kemudian punya anak kandungnya itu meskipun sudah cerai sama istrinya, siapa yang nafkahi? Bapak siapa? Bapak biologis maksudnya? Iya, bapak biologis. Jadi bercerai itu sebenarnya rugi apa enggak? Rugi apa enggak Pak? Ya rugi tak Pak? Kenapa? Tidak mengumpuli ibunya tapi tetap nafkahi anaknya. Kalau istrinya boten, istrinya tidak wajib dinafkahi kecuali di masa iddah. Iddah itu masa tenggang setelah dicerai. Kalau perempuan yang bercerai sama suaminya hidup, cerai hidup maksudnya, itu iddahnya kan berapa Pak? Cerai hidup itu cerai mati. 3 bulan, 3 kali suci atau 3 kali haid, sama Pak, beda. 3 kali suci atau 3 kali haid, beda madhab, beda pilihan. Kalau cerai hidup, kalau cerai mati baru 4 bulan 10 hari, bulan hijriah, bukan bulan masehi. Bedanya apa Pak? Beda. Bulan hijriah tidak pernah 31, selalu 29 atau 30. Berarti lebih
lebih cepat, dikit. Ya. Tapi tetap saja, nah, selama 14 hari ini istri tidak boleh keluar rumah, tidak boleh Pak. Bahkan cerai hidup pun tidak boleh. Istri yang dicerai sama suaminya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berhias, nggak boleh menerima proposal. Apa Pak? Nah ini kerja ini, istri kerja ini, ulama membagi. Kalau enggak gini Pak, kalau istrinya ini memang posisi zaman dulu enggak ada istri bekerja Pak. Ketika istri kemudian dicerai, maka istri ini di rumah selama masa iddah. Loh, terus makan bagaimana? Tidak dikasih suaminya karena masih masa iddah. Masa iddah. Kalau kerja gimana Pak Ustadz? Kalau kerja berarti dilihat. Kalau memang kerjanya itu memang untuk mencukupi dirinya, maka dia boleh bekerja, mencari nafkah. Padahal seharusnya istri yang diceraikan itu tidak perlu mencari nafkah karena dia harus tinggal di rumah. Sama dengan yang meninggal cerai mati. Nah, begitu Pak. Terus kalau suami ada anak seperempat. Ya, banyak enggak? Banyak enggak Pak? Seperempat. Lumayan Pak. Lumayan seperempat. Sekarang nasab, karena faktor nasab. Anak perempuan sendirian. Ya, anak perempuan ahli warisnya anak perempuan. Itu dapat setengah. Kalau tidak ada anak dan cucu. Ya. Kalau 2 anak perempuan dapat 2/3. Tuh. Anak laki-laki kalau sendirian dapat seluruh harta. Oh, anak laki-laki dapat banyak Pak. Karena dia nanti harus menafkahi keluarganya. Kemudian ayah kandung, bila tidak ada anak, ayah ke atas nih. Tadi kan mana Pak? Samping, betul? Istri, betul? Nah, istri. Sekarang ke bawah, anak perempuan, anak laki-laki dapat ayah kandung ke atas. Ayah kandung dapat ini, ayah kandung dari mayit dapat. Bila tidak ada anak atau cucu dapat 1/3. Bila ada anak dapat 1/6. Ibu kandung juga dapat. Bila tidak ada anak 1/3. Bila ada anak 1/6. Terus saudara laki-laki, saudara yang mayit juga dapat. Saudara laki-laki dan saudara perempuan sendirian, tidak ada anak dan cucu dan tidak ada ayah kandung dapat 1/6. Jadi 1/1 itu ada syaratnya tertentu. Itu yang saya belum hafal terus terang. Ini agak rumit. Terus saudara laki-laki kandung dapat. Jadi ahli waris itu ke atas iya, ke samping iya, ke bawah iya. Dengan catatan-catatan tertentu tadi. Jumlah 1/1 sudah ditentukan di Al-Qur'an An-Nisa 11-14 yang kita kaji kemarin. Nah, maka inilah calon penerima. Di sini Pak, anak cucu nggak dapat. Cucu itu nggak dapat menggantikan anaknya. Contoh begini misalnya, ada seorang anak bapak meninggal, punya anak. Nah, bapak ini laki-laki ini punya ayah, berarti kakeknya toh, kakeknya si anak ini, betul? Maka yang meninggal duluan siapa? Bapak tadi atau ayahnya bapak ini? Kakek. Yang duluan yang mana yang meninggal? Kan laki-laki tadi nih, ya toh? Saya sebut ya, kakek, bapak, cucu, betul? Nah yang meninggal duluan itu bukan kakek tapi bapak. Maka dapat nggak kakek dari si bapak ini, si anak ini? Kakek. Yang meninggal kan si anak laki-laki tadi meninggal duluan. Ayahnya yang kita sebut tadi kakek dapat nggak dari anak ini? Dapat. Jadi waris itu tergantung siapa yang mati duluan begitu. Siapa yang mati duluan? Nah di KHI itu ada cucu ini ketika misalnya anak ini meninggal duluan, kemudian berikutnya kakeknya meninggal kemudian, di KHI cucunya bisa naik menggantikan
bapaknya tadi itu. Inilah yang di KHI dalam hukum Islam tidak ada. Kenapa? Karena nggak bisa menggantikan posisi anak tadi yang meninggal tadi itu. Di KHI dapat, nggak tahu ini mengadopsi dari mana, nggak tahu. Mungkin kalau dari barat ada barangkali, ada nggak barat itu begitu? Logikanya betul, secara logika, tapi secara hukum Islam tidak dapat dengan cara tertentu. Di KHI dimasukkan itu Pak, pasal itu. Akhirnya masuk, dapat akhirnya Pak, cucu itu. Padahal harusnya nggak dapat. Nah, inilah yang harus kita waspada. Nah, mulai sekarang panjenengan, yang saya yakin jamaah sini, jamaah Royan ini insya Allah alhamdulillah diberi rezeki yang berlebih. Maka silakan diantisipasi dengan ilmu yang sudah kita kaji ini. Kalau teknisnya nanti kita bahas lebih rinci, okay? Tapi yang jelas jenengan harus punya antisipasi bahwa istri saya dapat sekian, anak saya dapat sekian. Tunjukkan ini ke anak-anak dan keluarga supaya nanti tidak terjadi pertikaian dan perselisihan. Kata kuncinya satu, kembalikan kepada agama, syariat. Kalau ada yang kemudian membantah, kasih tahu, jangan dibantah. Ini hukumnya Allah, hukumnya Allah. Allah menyebut itu secara eksplisit, sepertiga, seperdua, seperempat, seperenam, seperdelapan, eksplisit sekali. Nah, itu tidak bisa ditafsirkan dengan makna lain. Inilah yang dituntut dari kita, ketundukan kita untuk bisa menerima hukum Allah. Jangan dimentahkan dengan sebuah kalimat sederhana, sudah tidak usah dibagi dengan syariat waris, tapi dibagi rata saja yang adil. Justru itu yang tidak adil. Kenapa? Karena yang membuat aturan itu Allah yang maha adil. Kalau kita mengatakan bagi yang rata saja biar adil, justru itu yang tidak adil. Sama rata itu nggak selalu adil, nggak selalu adil Pak, sama rata itu. Kalau orang punya istri 4, istri pertama punya anak 2, istri kedua punya anak 5, istri ketiga anaknya 7, istri keempat anaknya 8. Ya, mana yang paling banyak dikasih? Mana Pak? Yang paling banyak dikasih yang mana? Secara nominal? Yang keempat. Loh kok keempat Pak? Kan istri muda Pak. Bukan karena mudanya, tapi karena anaknya paling banyak. Itu baru adil. Ya sama kalau kita buat kopi. Coba takarannya kopi, gula sama air samakan. Jadi apa? Airnya 1 gelas, kopinya 1 gelas, gulanya 1 gelas. Jadi apa? Bahasa Jawa gelali Pak ya. Jadi gelali itu Pak. Oke, monggo. Kita buka diskusi. Mari Pak. Oh, jelas mau. Habis ini Pak Suki ya. Monggo. Kalau unjuk deh, bismillah. Anak yang sudah dikasih hibah, apakah masih dapat bagian dari harta waris? Sekarang pertanyaan begini, hartanya orang tua sudah dihibahkan. Sebagian toh, ini saya bilang, sebagian harta orang tua sudah sebagian dihibahkan. Ini sebentar, saya masih ada yang kurang. Hibah itu boleh enggak? Enggak adil. Enggak adil. Beda, boleh enggak? Beda boleh enggak? Anak pertama misalnya 1M, anak kedua 1/3M, anak ketiga 5M. Boleh enggak begitu? Kenapa enggak boleh? itu sebentar, itu duitnya duit siapa? Terserah siapa?
Terserah yang punya uang toh. Ada dua pendapat Pak, dua pendapat. Pendapat pertama, gimana Pak? Kenapa sepertiga? Itu wasiat itu. Ya ini hibah. Saya bahas tentang boleh nggak ngasih hibah anak itu dengan tidak adil. Pendapat pertama boleh. Kenapa? Karena duit itu duitnya yang bapaknya. Serah-serah bapaknya. Misalnya, kenapa Pak? Saya dikasih sedikit, Mas dikasih banyak. Karena kamu mokong. Kamu bantah terus. Kamu durhaka sama bapak. Oh, anaknya protes ya itu. Boleh nggak protes? Loh, nggak boleh Pak. Uangnya bapak kok. Hah? Protes tak boleh. Protes bapak. Hah? Loh, protes boleh Pak. Jenengan nggak adil. Masa saya dikasih setengah M, kakak 1 M? Apa kata bapaknya? Suka-suka bapak. Ini duit bapak. Boleh nggak itu? Boleh. Nah, tetapi nanti Nabi menegur. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saya ngasih anak saya beda gimana? Nabi menjawab begini, kamu ngasih anakmu harta hibah yang beda-beda. Iya. Nabi tanyanya, Masya Allah, bagaimana pendapatmu kalau anakmu nanti berbaktinya sama kamu sesuai harta hibahmu? Paham ya? Kamu mau nggak anakmu yang kamu kasih sedikit itu baktinya sama kamu juga sedikit? Ya nggak mau ya Rasulullah. Ya makanya kasih yang sama. Nah, inilah pendapat kedua, bahwa ngasih anak hibah itu hendaknya sama. Tapi ada dua pendapat saya sampaikan. Jadi dua-duanya boleh. Lebih disukai sama. Nah tadi bapak ngasih sama anaknya sebagian hartanya, berarti hibah toh? Hibah. Berarti sebagian masih ada enggak? Masih toh? Masih ada hartanya bapak ini. Nah ketika bapak masih punya aset, terus bapak ini meninggal, jadi harta apa ini? Waris. Nah terus anaknya bisa dapat lagi nggak? Hah? Berdasarkan ilmu kita yang kita kaji, masih berhak, karena memang itu harta waris. Oh. Ya ini poinnya. Ini lebih parah lagi nih. Anaknya 2, 1 dikasih hibah, 1 enggak. Ini lebih menyakitkan bagi anaknya. Tapi bapak juga punya hak. Kamu mokong kok, kasih dikasih ya. Bisa jadi begitu. Nah, tetap bapak, kalau ada anak yang dikasih hibah, terus 1 enggak dikasih, terus bapak ini meninggal, tetap yang dapat hibah dapat lagi, karena itu harta waris, tetap dapat. Nah, ini yang biasanya Pak, hati-hati nggih, hati-hati. Kadang ada yang begitu. Tapi karena dirahasiakan, betul. Bapaknya ngasih dirahasiakan, itu masih lumayan baik. Kenapa? Saudaranya, anaknya nggak dikasih itu nggak tahu. Tapi kalau tahu, konflik nggak? Konflik gitu. Jadi anak itu dapat nggak harta waris? Dapat, masih dapat. Meskipun sudah pernah dapat hibah. Karena definisi harta waris adalah harta yang ditinggalkan mayit. Harta yang ditinggalkan si mayit namanya harta waris. Makanya ketika seorang bapak atau ibu memberikan hartanya sama anak semuanya, maka saat itu orang tua itu tidak punya harta lagi. Itulah yang disebut dengan akhirnya seorang tua itu seperti budak di depan anaknya. Ini maknanya tadi yang kita kaji di awal. Akhirnya orang tua itu nggak punya kekuatan moral, nggak punya Pak. Bapak jangan di sini. Loh, kenapa sini? Kan ini sudah bapak kasih ke saya rumahnya. Harus pergi sampean. Bisa nggak begitu anak? Bisa nggak? Bisa. Cuman kebacut. Anak durhaka itu. Nah,
orang tua yang sudah menghibahkan hartanya tidak punya kekuatan apapun, Pak. Makanya posisinya, statusnya seperti budak. Yang budak ini dulunya melahirkan anaknya yang sekarang jadi majikan, juragan. Pak, tolong rambut anak saya ya, saya kerja. Siapa pengasuh bayi, anak bayi? Kakeknya. Nah, jadi kakek itu kadang nggak ono istirahatnya, Pak. Dulu ngeramut anak, sekarang ngeramut tuh. Tapi nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena posisinya sudah tidak punya apa-apa. Ini yang harus dipahamkan pada anak-anak. Meskipun orang tua ngasihkan harta hibah kepada anak-anaknya, kalau anaknya ngerti, mestinya tetap menghormati orang tuanya. Saya pernah punya kejadian lucu, Pak. Lucu juga sekaligus miris. Ada seorang ibu, ini janda. Ibu janda, punya anak, punya rumah dari suaminya. Ini memang kejadian waris kalau nggak dibagi ya begini. Ketika ibu ini sudah masa sepuh, anaknya 8 kalau salah, 8. Apa kata ibu ini? Ini ibu jual rumah ini. Ibu ini jual rumah ini, nanti hasilnya bagian ke kamu, rata ke 8 anak. Bagian rumah ini memang dari keluarga yang kurang mampu, dibagi pada semuanya 8. Tapi ibu tanya, ibu pengen nyenyer. Oh nyenyer, Pak. Nyenyer itu apa? Melok. Ibu pengen melok sama kamu. Siapa yang siap ngeramut ibu? 8 anak diem semua. 8 anak diem semua, Pak. Jadi maunya hanya terima, bukan waris, hibah, tapi tidak mau. Allahu Akbar. Coba hati seorang ibu hancurnya bagaimana itu? Masya Allah. Makanya ini perlu sekali, Pak. Kita harus cerahkan anak-anak kita ini. Jangan sampai gara-gara harta, konflik keluarga, bahkan putus hubungan keluarga gara-gara waris. Masya Allah. Naudzubillah. Mau masuki? Oke. Nggak punya anak, istri, ya. Dipilah apanya, Pak? Dipilah apanya? Kenapa? Iya, iya. Oh, ini suami istri kerja. Ah, oke. Oke. Ya. Ya. Oh iya, iya. Oh iya. Oke. Yang pertama, pembagian harta waris, waris ini tadi yang pertama dari harta gono gini, ya, harta suami istri yang campur, betul? Nah iya, campur kan ini, maka pembagian harta warisnya disendirikan dulu. Harta suami berapa, harta istri berapa, gimana baginya? Tergantung besarannya, pendapatannya. Silakan jenengan bagi. Ini dulu bangun rumah ini, dulu pokoknya nggak pernah mikir itu kan, harta bareng. Tapi pendapatan suami sama istri kan ketahuan sudah. Pendapatannya sudah dapat. Nah, pembagiannya berdasarkan persentase dari pendapatannya itu. Dibagi dulu, Pak. Karena memang ada hartanya suami, ya kan?
Ada hartanya suami. Misalnya istri sama suami bangun rumah, habisnya 1 M misalnya. Nah, dulu bangunnya 50-50 misalnya. Ya sudah, dibagi 2. Harta warisnya istri tidak semua dibagi untuk ahli waris, tapi diambil dulu separuh karena milik suami. Begitu, nggih. Yang kedua, tadi Pak. Oh ya, ibu punya anak. Ya baik. Seorang istri punya anak kecil-kecil, menggunakan harta warisan suaminya untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Harusnya, kalau gak haram saya nggak berani, makruh. Kenapa? Karena harusnya harta itu diberikan kepada anak-anaknya sesuai porsi dan jatahnya. Nah, anaknya nanti yang berkewenangan untuk menerima harta itu dan mentasarufkan harta warisan itu sesuai dengan keinginan anaknya. Kalau anaknya sudah besar, kalau masih kecil bagaimana Ustaz? Harta itu jangan dipakai untuk biaya belajar. Kalaupun dipakai biaya belajar harus dihitung Pak. Berapa habisnya ini? Dibagi dulu harta waris untuk anaknya berapa nih? Anak pertama dapatnya sekian, anak kedua dapat sekian, anak ketiga dapat sekian. Baru kemudian harta warisnya dibagi sesuai jatahnya tadi itu. Nah, kenapa kok saya bilang tadi nggak boleh? Saya nggak boleh, maaf, saya revisi, bukan haram, makruh lah paling enggak. Karena harusnya harta ini diberikan untuk kepada anak-anaknya, nanti ketika dia dewasa diserahkan. Tetapi bagaimana belajarnya? Belajarnya sekolahnya bagaimana? Boleh nggak dia milikan? Lihat tadi itu Pak, boleh, tetapi harus sesuai dengan jatahnya anak itu. Jadi jatahnya anak itu berapa dapatnya? Karena anak perempuan sama anak laki-laki sama beda. Anak perempuan separuh dari anak laki-laki. Nah, kalau disamakan, nah ini yang keliru. Makanya seringkali masalah waris itu muncul karena kita menunda Pak, menunda pembagian. Seringkali gitu. Bapaknya meninggal nggak dibagi-bagi, ibunya meninggal baru dibagi. Ini akhirnya muncul masalah karena nanti muncul ahli waris baru. Itulah mengapa disarankan sekali kalau yang punya harta waris segera dibagi. Kalaupun nggak dibagi langsung, tahu porsinya, sudah tahu. Sudah dibilang, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Sudah tahu persentasenya, sepersepernya. Nanti aset itu bisa jadi tidak langsung dicairkan karena memang belum butuh. Gak apa-apa. Tetapi aset itu nanti pembagiannya berdasarkan persentase tadi itu. Misalnya begini, ada seorang keluarga famili saya punya rumah dari bapaknya, meninggalkan istri sama anak 4. Ketika meninggal bapak ini, rumah itu nggak langsung dibagi karena rumah itu anak-anaknya semua mampu, belum butuh. Tetapi rumah itu disewakan, dikontrakkan. Setiap tahun dapat uang kontrak sekian juta. Bagaimana baginya? Boleh dibagi dari hasil sewa kontrak rumah itu dengan berdasarkan hukum waris, begitu. Artinya aset waris tetap ada, nggak langsung dilikuidasi, tidak langsung dicairkan, enggak. Tapi dia bentuknya harta tidak bergerak, tapi pembagiannya tetap berdasarkan harta waris, begitu Pak. Jadi aman semua. Anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, istrinya dapat sekian. Dapat dari hasil sewa kontrak rumah yang ditinggalkan si bapak. Nah, begitu Pak. Lagi sudah nggak usah. Rumahnya, hartanya sama siapa dipakai?
Ya, nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Nyuruh pakai siapa? Yang meninggal siapa? Yang meninggal. Oh, anaknya nyuruh bapaknya pakai aja. Nah, itu tetap harus dibagi, Pak. Harus diketahui dulu jatahnya anak berapa. Harus tahu dulu. Ya, pintu pertama harus dibagi dulu. Setelah itu saling ridho, dibagi rata, tidak apa-apa. Yang penting pintu pertamanya dilalui. Oke? Oh, saya dapat sekian ya? Iya, dia dapat sekian. Tapi kok saya lihat kasihan adik saya itu ya. Kok miskin, kurang. Wis, tak kasihkan jatah saya. Boleh? Boleh, tapi setelah dibagi sesuai harta waris. Boleh nanti saling ridho disamakan. Tidak apa-apa, tapi pintu pertama wajib dilalui dulu. Lah ya, berarti kan memang tidak dilalui pintu pertama itu. Dilalui dulu. Iya. Oh enggak, Pak. Contohnya seperti apa? Contohnya perjanjian pernikahan seperti apa? Contohnya? Ya. Sebelum menikah sudah membuat perjanjian pranikah. Oke. Maka saya tanya, klausulnya apa? Oh, bukan gini. Ya. Ya. Perjanjian pranikah boleh selama tidak melanggar syariat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Diperbolehkan. Jadi namanya perjanjian pranikah. Bahkan seorang istri, calon istri boleh ketika mau nikah sama seorang calon suaminya, saya mau nikah sama jenengan, tapi jangan dipoligami. Boleh. Berarti sejak awal istrinya tidak mau dipoligami. Itu namanya perjanjian Loh, itu enggak melanggar syariat? Enggak. Karena si istri tidak mau dipoligami. Tidak mau itu bukan berarti tidak menerima hukum poligami, enggak. Dia belum siap dipoligami, cuman dia tidak menolak hukum poligami. Beda dengan begini, poligami itu hukum apa? Nah, itu beda lagi itu. Itu menolak hukum namanya. Jadi perjanjian pranikah boleh, asal tidak melanggar syariat. Termasuk perjanjian harta gonogini boleh, supaya tidak terjadi konflik kemudian hari. Gitu nggih? Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.